Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita ada di Istana Basa Pagaruyung. Ya, Istana Pagaruyung. Kita sudah sampai di sini sekitar jam 10 kurang 10 menit ya teman-teman. Ini kawan-kawan sudah berkumpul dan sedang berfoto ya di sana. Dan ini ada punya nilai sejarah dan tempatnya sangat indah dan cantik teman-teman. Ini teman-teman yang sudah sampai dan siap untuk berfoto teman-teman. Kita berada di Istana Basa Pagaruyung. Dan kita ingin melihat dari dekat ya seperti apa Istana Basa Pagaruyung ini ya. Ada istananya yang paling besar ini teman-teman ya, dan di kiri kanannya ada bangunan ya. Kita belum tahu persis ya ini bangunan apa. Sepertinya ada jam surau, seperti ada jam pendopo ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat di denahnya di istana ini teman-teman, dan kita bisa lihat dari dekat. Dan ini kita lihat ada yang berpakaian adat ya, berpakaian adat Minangkabau ya, Minangkabau. Sangat indah sekali teman-teman. Ada yang berpakaian warna ungu, ada hitam, ada yang coklat ya. Ulang lagi foto dulu Pak. Ini teman-teman, rombongan sudah mau menuju ke Istana Basa Pagaruyung. Sudah selesai berfoto tadi ya. Kita akan coba melihat dari dekat lagi ya seperti Pak Istana Basa Pagaruyung ini. Luar biasa teman-teman ya. Sangat cantik sekali. Ada berapa bangunan juga di sini. Pasang ke sama tuh tuh. Bentar, kau datang bawa bini. Bawa bini. Foto. Ini spesial. Jadi bukan satu yang paling siang dan selamat berjumpa kembali tentunya di channelnya Basir 63. Kali ini akan makan pas porsinya pas rasanya. Kali ini perjalanan kita di hari kedua tur APDN Angkatan 11 di Sumatera Barat. Kita karena Istana Basa Pagaruyung yang ada di kita saat ini, dan kita akan melihat ya seperti apa istana yang memiliki nilai sejarah dan masih dipertahankan oleh masyarakat yang ada di sini. Dan ayo ikuti kita ya lihat istana dan yang bangunan yang kami ucapkan kepada para pengunjung di kawasan istana. Jadi teman-teman, kalau kita memasuki ke Istana Basa Pagaruyung ini, kita harus mengikuti tata cara untuk masuknya ya. Jadi ini tata caranya.
kita harus buka sepatu atau sandal, titip, kemudian ingat nomor yang tertera pada kantong plastik dan sebagainya. Kemudian ada prosedur ya for attracting Istana Baso Pagaruyung ini teman-teman. Oke teman-teman, kita coba naik ke atas ya, melihat seperti apa Istana Baso Pagaruyung ini ya. Nah, ketika kita melihat di pintu gerbang pertama di sini yang harus kita perhatikan bahwa bangunan ini terdiri dari kayu ya, kayu yang barangkali kayu yang punya kawetan dan tahan lama ya, sehingga bisa mempertahankan keutuhan dari bangunan istana ini. Dan di samping itu juga ada pernik-pernik hiasan yang memiliki nilai tinggi ya, atau budaya ya, sehingga ini terus dipertahankan ya. Begitu juga di bagian atap atas ya, kita sangat melihat sekali ada semacam ya hiasan juga ya, yang dari bahan kain yang kemudian disulam benang emas ya, seperti itu, sehingga menambah suasana di ruang istana ini menjadi cantik itu teman-teman. Dan kemudian kita ada juga melihat ada tangga ya. Jadi bangunan ini tidak satu lantai, tapi sepertinya ada 2 lantai bangunan. Nah, kemudian ada gong, dan juga kita melihat di sini ada pakaian adat Minang ya, adat Minang. Ini sini ada rambu foto teman-teman, adat Minang. Nah ini ya, ada pakaian adat yang dipakai sehari-hari, dan juga ada pakaian adat sepertinya ini 2 orang suami istri ya, atau mungkin ini bisa saja raja dengan pemain-surinya teman-teman ya. Dan selanjutnya kita bergeser ke tempat lain ya di sekitar istana ini, dan ada satu keunikan yang barangkali kita tidak dapatkan di tempat lain. Bangunan ini seakan-akan seperti miring teman-teman ya, baik tiangnya maupun dindingnya seakan-akan miring teman-teman. Nah ini nampak tanpa samping seperti miring. Nah begitu juga dari daun pintunya, kosennya juga sedikit itu bagian ujung lebih tinggi dan ini agak lebih rendah gitu. Nah ini teman, ini kelihatan sekali yang di tiangnya ada kemiringan. Nah, dan kalau kita lihat dari lampu juga ini kelihatan sekali bangunan ini. Nah, kalau kita lihat sini teman-teman ya, di sini ada lagi pakaian, ini mungkin seperti orang-orang yang ada di istana ini ya, Istana Baso Pagaruyung ini ya, ini pakaiannya. Nah pakaiannya. Dan ini ada semacam apa ya, penutup khusus untuk makanan barangkali ya. Dan ini juga ada tempat hiasan dan ukiran sampai ke atap. Ini artinya nilainya Istana Baso Pagaruyung ini sangat tinggi. Nah kemudian kalau kita dari sini melihat ada lapisan-lapisan kain yang bergantungan dengan warna-warni yang cantik ya, dan ukiran-ukiran emasnya dari ruang ini menuju ke ruang dalam teman, seperti itu, sepertinya seperti itu. Nah, ini teman-teman, dan ini ada juga penutup-penutup ya, mungkin dulu ada acara dan di sini bisa diletakkan semacam makanan bahkan ya, untuk setiap ada acara-acara di sini. Ini teman-teman.
seperti itu. Sangat indah dan sangat unik sekali. Dan rumit sekali teman-teman ya, karena ukirannya ini tidak hanya di dinding, tapi di plafon ini semua ada ukiran dan ada hiasan ya. Inilah keunikan dari Istana Basa Pagaruyung ya, yang saat ini kita melihatnya di sini. Dan kebetulan saya juga mantan dari Damkar. Nah, ini yang sangat istimewa ya. Kita melihat bahwa meskipun ini istana ya, tapi artinya safety-nya sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat di sini ada alat untuk pengamanan ya, APAR ya, untuk kalau terjadi bahaya yang mengancam. Nah, baik ukuran besar maupun kecil. Ini jarang terjadi yang seperti ini teman-teman. Oke teman-teman. Kemudian kita sedikit melihat ya bagian lantai. Nah, ini bagian lantai ini kayu terdiri kayu ya teman-teman ya. Kayu yang kemudian dibuat jadi papan, kemudian dijadikan sebagai lantai ya. Nah, dan sudah seperti dipernis dan warnanya cantik, mengkilat jadi ya. Jadi tidak perlu ada permadani atau terpotong atau sebagainya ya yang sebagai alas, tapi ada di tempat tertentu ini diletakkan semacam alas yang terbuat dari bahan apa ya teman-teman ya, mungkin dari bahan alam juga ya. Ada beberapa tempat di sini dan sangat cantik. Jadi di Istana Basa Pagaruyung ini banyak tabak ya di dalamnya ini. Tabak rupanya ada 17 tabak di sini ya. Dari sudut kemudian sampai ke sudut teman-teman ya. Ada 17 tabak di sini. Berarti mungkin ketika ada acara tamu-tamu yang duduk di sini disiapkan untuk tabaknya teman-teman ya. Ini kita berada di istana ya, dikawal oleh pengawal yang ada di Istana Basa Pagaruyung. Ya, ada 4 pengawal yang memang saat ini ketika dulu mereka bekerja atau mungkin abdinya Istana Basa pada saat itu. Dan inilah pakaian-pakaian mereka yang ada menjadi contoh ya, yang sampai hari ini yang dipertahankan oleh masyarakat sini, dan budaya ini yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Di belakang layar ini teman-teman ya, layarnya yang warnanya hitam bermotif bunga kemasan, dan di belakang juga dilapisi dengan bermacam warna-warni. Nah, ini adalah kamarnya raja ya, kamarnya raja teman-teman. Nah, ini. Dan ini yang berlayar warnanya kuning keemas-emasan, kemudian dipakai motif bunga ya, warna emas-emas juga. Kemudian di layar di belakangnya ada warna merah, kemudian warna coklat dan hijau seperti itu. Ini kamarnya Bondo Kanduang teman-teman ya, Bondo Kanduang. Jadi berbeda, kalau raja hitam, kalau Bondo Kanduang warnanya kuning teman-teman. Dan tetap aja di depannya ada tabak.
Saat ini kita berada di Batu Sangkar ya, dan kita untuk cari makan siang. Di mobil kita sudah parkir. Ini rumah makan Sawah Laman. Nah, ini rumah makan Sawah Laman. Kita akan mencoba dan mereview makanan di rumah makan Sawah Laman. Sawah Laman ini di sini ada tabak ikan ya, atau kolam ikan. Di tempatnya teman-teman. Ibu tadi tak apa kan misi. Tak ngecas tadi malam. Oh iya itu ya, keren. Nah, pas ketinggalan.